Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga di Rayudi Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah singgah ya, sudah mampir ke channel ini. Nah teman-teman, di video kali ini saya sedikit mau berbagi lagi dengan teman-teman beberapa hal yang terkait dengan mesin mobil ya teman-teman ya. Yang mungkin banyak yang belum mengetahui, baik pemilik mobil atau karena ketidaktahuan sehingga bisa mengakibatkan kerusakan berat pada mesin mobil kita ya teman-teman. Nah di sini teman-teman sudah lihat, di sini ada satu stang seher yang bengkok sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan ini kondisinya masih oke, nggak ada masalah. Tapi yang kiri ini sudah bengkok teman-teman. Nah itu sebabnya di kesempatan kali ini sesuai dengan pengetahuan saya di bengkel, saya berbagi dengan teman-teman. Semoga bisa memberikan manfaat video ini ya. Paling tidak kita bisa menambah-nambah pengetahuan kita. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe channel ini ya kawan-kawan ya. Dan kalau ada iklan yang pendek mohon juga ditonton. Kalau yang panjang itu di skip aja ya teman-teman. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah teman-teman, ada beberapa penyebab yang menyebabkan stang seher ini bengkok ya teman-teman ya. Jadi stang seher ini, jadi dia bekerjanya itu adalah berputar ya, sekaligus dia adalah penghubung antara sumbu engkol ya di sini atau kerak as, dan juga piston atau seher ya. Jadi ini menuju ke piston langsung ke buring ruang bakar, kemudian ini adalah terhubung langsung ke sumbu engkol atau kerak as ya teman-teman. Sumbu engkol itu bahasa sekolah ya, waktu dulu saya sekolah ya dikasih ajarnya bahasanya sumbu engkol. Kita taunya itu, tapi banyak istilah yang kita pakai sama saja teman-teman ya. Nah jadi tugas ini adalah untuk memutar ya, dia berputar ya teman-teman ya. Yang memutarkan dia ini adalah kerak as yang terhubung di sini, langsung ada metal di sini atas bawah dua. Kemudian pada saat mesin kita menghidupkan, maka stang seher ini akan bergerak naik kemudian turun. Nah begitu kira-kira kerjanya teman-teman ya. Nah sekarang apa kira-kira yang menyebabkan stang seher ini sampai terjadi begini modelnya nih, sampai bengkok begini? Serem ya. Dari stang ori ini teman-teman ya. Ini punya mobil Avanza, dulu saya pernah turunin mesinnya teman-teman. Ini sudah kena ini di pinggir blok mesinnya, jadi menimbulkan bunyi yang sangat keras pada mesin mobil, hanya karena pemilik mobil tidak paham. Sebetulnya hal ini tidak terjadi ya teman-teman kalau pemilik mobilnya paham. Nah jadi yang umumnya penyebab pertama itu cacat produksi ya, atau gagal produksi. Maksudnya gini teman-teman, ini waktu saat diproduksi di pabrik ya, ada KW ya, ada KW artinya ya katakan imitasi lah gitu kan. Jadi bahan yang dibuat itu tidak bagus ya teman-teman ya. Jadi bahan ini nih, bahannya tidak bagus sehingga tidak bisa bertahan cukup kuat ya teman-teman. Karena ini lumayan berat tugasnya, sangat lumayan berat ya. Cacat produksi ya, misalnya ya memang karena imitasi barangnya, jadi pakai bahannya bukan bahan yang bagus ya, sehingga bisa mengakibatkan usia dari stang ini bisa pendek usianya teman-teman ya, cepat jadi bengkok begini. Nah kemudian yang kedua, penyebab yang kedua itu karena mobil itu kita menerobos banjir. Nah kok bisa bang sampai kita menerobos banjir sampai akhirnya stang seher ini bengkok, kenapa bisa begitu? Nah jadi kira-kira kalau bisa saya jelaskan kepada teman-teman, suhu temperatur di mesin mobil kita itu sangat tinggi ya teman-teman. Saat kita berkendara
apalagi sudah berjalan 1 jam lebih ya mesin itu dihidupkan, forsir ya, terus kita jalan dalam kecepatan tinggi atau kecepatan rendah ya. Tiba-tiba ada genangan air ya teman-teman. Nah, saat mesin panas ada genangan air kita terobos, maka air itu akan masuk lewat intake ya. Terlebih dahulu dia akan melewati filter udara, kemudian akan tersedot lewat selang dan masuk ke intake sehingga air itu akan masuk ke ruang bakar. Nah, jadi panasnya suhu mesin itu ya, kalau saya umpamakan mungkin seperti besi baja, kita panaskan terus kita rendam di air. Nah, itu dia langsung jadi apa istilahnya ya, kalau istilah hari-hari itu tepok. Jadi kayak getas gitu ya, bisa sampai bengkok begini dan bahkan bisa patah ya teman-teman. Nah, jadi faktor kedua itu ya adalah saat mobil terkena banjir karena suhu mesin temperatur tinggi, kemudian tiba-tiba disiram air begitu. Nah, akhirnya mesin akan dengan sendirinya mati mendadak karena ini akan memuai ya teman-teman ya. Jadi yang tadinya ini panas ya, tiba-tiba ini mesin kecelup air ya, apalagi sampai mobil itu kerendam dalam kondisi panas, maka ini akan berkurang ya teman-teman. Kadar bajanya ini akan berkurang sehingga akan mengakibatkan terjadi bengkok. Nah, itu sebabnya teman-teman kalau seumpamanya ada air tergenang tinggi ya, hati-hati jangan sampai diterobos. Tergantung jenis mobilnya juga sih teman-teman. Kalau mobilnya sedan ya mungkin itu lebih gampang ya bisa bengkok, karena ini bisa berlaku kepada mesin mobil apapun ya, baik itu bensin ataupun solar atau jenis mobil apapun. Tetapi yang jarang terjadi itu mobil dengan ini ya teman-teman ya, maksudnya kayak hardtop, jeep itu kan tinggi ya, mungkin kalau air dia tidak akan tersedot karena lebih tinggi bannya daripada tergenang air itu ya. Tapi kalau kerendam ya sama aja, dalam kondisi panas bisa mengakibatkan hal seperti ini. Nah, jadi itu yang kedua. Kemungkinan ketiganya itu bisa juga karena oli mesin kita tidak kita ganti-ganti ya teman-teman ya, sehingga mengencer oli yang ada di dalam mesin itu encer. Kita nggak ganti-ganti, udah waktunya kita nggak ganti-ganti. Nah, kenapa bisa begitu? Kira-kira begini penjelasannya. Saat stang seher berputar, saat krek as berputar ya, krek as memutar ini ya, sumbu engkol memutar ini kan dia bergerak naik turun ya, sesuai dengan polanya krek as itu ya. Kalau krek asnya di atas maka dia di atas, waktu diputar ke bawah, ditekan ke bawah dia turun. Nah, oli itu akan memberi pelumas di daerah sini ya teman-teman ya. Jadi kena metal, kemudian kena krek as. Nah, seumpamanya oli mulai mengencer, maka di sini akan menjadi seret ya. Jadi nggak lancar gitu, sehingga kerja stang seher ini sangat berat. Jadi dia saat posisi mendorong ke atas dia berat ya teman-teman ya, karena ada terjadi macet di sini. Sehingga itu berkemungkinannya bisa dua, bisa stangnya bengkok, bisa metalnya di sini hancur nih teman-teman. Jadi itu juga adalah faktor kemungkinan ya teman-teman ya. Nah, jadi kita menganalisanya seperti itu. Sebetulnya orang bengkel sih lebih paham ya teman-teman ya untuk hal itu. Tapi ini sebagai pengetahuan dasar aja buat kita supaya kita sedikit paham. Jadi setiap kali kita mengendarai mobil, bahwa betapa pentingnya kita mengecek oli, jangan sampai menerobos banjir, dan jangan sampai intake atau filter udara kita itu ya kena air. Nggak boleh ya teman-teman ya. Pokoknya tempat sensitif yang tidak boleh kena air itu di mobil, di bagian mesin mobil itu ya, salah satunya adalah di intake atau di filter udara kita ya. Kemudian filter udara itu juga nggak boleh ada kebocoran, karena kalau seumpamanya dari kap mesin itu air itu kan kalau hujan ya itu turun dia kan ke dalam bagian mesin ya. Nah, itu mesti dijaga juga, jangan sampai nanti ada bagian filter udara itu bocor sehingga mengakibatkan air masuk ke dalam ruang bakar. Nah, kalau air sudah masuk ke dalam ruang bakar, maka yang terjadi piston itu di atas ini ya, di atas permukaan silinder head, di situ kan terjadi ada gaya tenaga pemampetan ya, maka di situ dia akan berat ya teman-teman ya. Ini akan kepaksa dia. Jadi saat dia kepaksa untuk mendorong,
maka ini akan langsung bengkok teman-teman. Nah ada juga kasusnya sampai ini putus patah ya teman-teman ya, patah. Nah, kurang lebih sama seperti itu penjelasannya, tapi itu di RPM tinggi ya teman-teman, sering terjadi. Kalau begini ini masih di RPM rendah. Nah jadi kalau teman-teman sudah mulai mengalami ada hal-hal yang ganjil pada mesin mobil kita, saran saya sih jangan dibiarkan ya teman-teman ya, sebaiknya langsung kita periksakan. Kalau sudah ada mulai bunyi kasar atau mulai bunyi aneh-aneh lah gitu kira-kira ya, sebaiknya kita segera membawa mobil kita atau mengkonsultasikan kepada orang yang paham ya, kepada montir yang mengerti. Kita konsultasikan, jangan kita biarkan, supaya mobil kita terhindar dari kerusakan berat. Jangan sampai nanti cuma gara-gara pengen cepat-cepat pulang ada banjir kita terobos, akhirnya besoknya mobilnya masuk ruang ICU. Gitu teman-teman. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sharing atau saya bagikan kepada teman-teman semua di kesempatan kali ini ya. Ini bukan pinter-pinteran, ini bukan ngajar-ngajarin, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini adalah hanya saling berbagi saja pengalaman saya untuk teman-teman sekalian. Nah buat teman-teman yang mungkin ada permasalahan seputar mobil, boleh tulis di kolom komentar, barangkali saya bisa bantu untuk memberi penjelasan. Demikian teman-teman ya, jangan lupa subscribe channel ini, dan nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Salam sukses selalu dari Rayu di Channel.